Zombie 100 Bucket List of the Dead diminati karena isekai. Salah satu anime populer musim ini, Zombie 100 Bucket List of the Dead, itu sebenarnya populer bukan karena zombie apokalipsnya, tapi karena ia memadukan ide populer yang biasa dipakai pada anime isekai dengan tema zombie apokalips, menciptakan sebuah rasa baru dalam penyampaian ide ini selain dari anime isekai. Tapi sebelum kita bahas tentang ide ini, boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih, dan yuk kita mulai. Ide yang kumaksud adalah konsep kebebasan atau melarikan diri dari dunia nyata. Konsep ini menjual mimpi untuk hidup di kehidupan lain yang menyenangkan. Lari dari tanggung jawab, eksploitasi, dan kekangan dunia kerja dengan menawarkan petualangan bebas dan seru. Nah, ide ini sangat populer saat dipadukan dengan konsep dunia isekai, di mana banyak isekai yang mengambil tokoh pekerja kantoran yang meninggal karena kerja berlebihan dan bereinkarnasi di dunia isekai yang bebas. Tokoh ini juga bisa melakukan apapun yang penonton impikan di dalam dunia tersebut, mulai dari menjadi pahlawan, menyelamatkan suatu negeri dari ancaman Raja Iblis, atau sekedar bertualang menikmati hidup sambil nambah koleksi harem. Menjual mimpi pada penonton di sana yang menginginkan kebebasan tapi terikat oleh kenyataan akan budaya kerja yang gila-gilaan. Tapi ide ini akhirnya bisa dipakai nggak hanya oleh anime isekai saja. Zombie 100 menawarkan tontonan menarik dengan campuran ide yang segar. Mencampur tema zombie apokalips yang menegangkan dengan tema melarikan diri yang diimpikan banyak penonton di Jepang, membuat penonton tak hanya relate dari segi keinginan untuk bebas, tapi juga merasa sedikit realistis tentang apa-apa saja yang ingin mereka lakukan saat mendapat kebebasan. Dengan merubah mood serem yang ada pada tema zombie menjadi mood suasana berwarna, membuat anime ini bisa menyampaikan ide kebebasan dengan maksimal, menfokuskan seluruh perhatian penonton pada keinginan si main karakter yang berusaha untuk hidup bebas setelah terkekang di perusahaan yang eksploitatif selama 3 tahun. Penfokusan ini mungkin gak akan terlalu bisa dirasakan oleh penonton luar Jepang, tapi oleh penonton Jepang sendiri seharusnya unek-unek yang dimiliki Akira punya tempat tersendiri di hati mereka. Sebuah relasi antara karya anime dengan kehidupan penontonnya, menunjukkan impian liar penonton yang mungkin gak akan pernah terrealisasi di dunia nyata. Itu kenapa kita bisa lihat babak awal anime ini yang dibangun dengan relasi tersebut, mendeskripsikan lingkungan kerja yang buruk, impuls seorang pekerja yang hampir meledak, kemudian kelegaan menyambut kebebasan, lalu dilanjut ke masa membangkitkan keinginan yang tertunda, sampai dengan realisasi keinginan yang dikekang oleh dunia kerja yang ada. Ditambah lagi, kita bisa lihat luapan emosi yang ada pada episode 1 saat Akira bertemu dengan zombie atasannya. Kemudian masalah yang akan dihadapi nantinya itu masih berhubungan dengan tempat kerja yang telah mengeksploitasinya selama ini. Yang nantinya aku yakin penyelesaian masalah ini akan membuat siapapun yang relate dengan kehidupan main karakter puas melihatnya, menyimbolkan sebuah usaha dari sang main karakter untuk lepas dari rantai eksploitasi pekerja. Jadi popularitas yang dimiliki anime Zombie 100 Bucket List of the Dead itu bukan hanya berasal dari tema zombie apokalipsnya saja, tapi juga dari relasinya dengan kondisi penonton dan keinginan mereka yang gak akan bisa terwujud. Menjual kebebasan mutlak dengan kegiatan di dunia yang sama dengan penonton. Dan oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan boleh dong tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, saya Mida dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.